Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita sekalian ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya ini, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua. Jadi peserta Zoom-nya kita hari ini baru 4 orang. Sambil jalan kita nanti menyusul ya yang lainnya. Oke. Kita lanjut ke mana? Ke modul. Kan sebelumnya Ibu sudah bagi modul dan lembar kerja siswa di grup ya. Jadi coba Ibu screen dulu modulnya. Tunggu Ibu screen. Nanti kalian lihat di layar ya. Ibu akan tampilkan modul yang sudah Ibu bagikan di grup. Ya. Mana ini? Modul matematika. Modul matematika. Oh ya ini. Sudah kelihatan modulnya, Nak? Sudah. Ya. Jadi untuk pelajaran matematika semester 1 ini ada beberapa bab yang kita akan lewati ya. Khusus untuk bab pertama itu membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, kita ketahui bahwa bilangan bulat dan pecahan ini sebelumnya sudah kalian dapatkan materinya waktu kalian berada di sekolah dasar ya. Nah, berikut. Nah, ini ada pengertian bilangan bulat ini. Nih. Di sini sudah dikatakan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, Ibu tanya dulu sama kalian, bilangan asli itu seperti apa bilangannya? Coba, siapa yang bisa sebutkan bilangan asli? Ayo, nggak usah takut menjawab ya. Ini sama-sama belajar. Ya, ayo. Siapa yang bisa menyebutkan bilangan asli? Nah, di sini sudah dikatakan sebenarnya ya. Jadi bilangan asli adalah bilangan nol dan bilangan bulat negatif. Nah, oke. Selanjutnya ini ada gambar. Ini ada gambar apa namanya ini? Garis bilangan ya. Kalau Ibu menyebutkannya ini namanya garis bilangan. Nah, ini garis bilangan kalau kita buat koordinat kartesius, ini arahnya ke sumbu X ya. Yang di sini yang Ibu arahkan kemari ini X positif, yang arah dari 0 ke tanda panah selanjutnya ini bilangan yang terdiri dari bilangan negatif atau bilangan bulat negatif. Nah, jadi 0 ini adalah bilangan yang bersifat netral ya. Ini di sini dikatakan bahwa bilangan positif itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat negatif itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini titik-titik ini masih ada nilai di awal ya, Nak ya. Masih ada nilai di awal, ada negatif 1, 2, dan 3, dan Oke, ini Ibu menjelaskan sedikit modul yang sudah Ibu bagikan. Kemudian operasi hitung pada bilangan bulat. Ini yang penting ya, Nak ya, rumusnya. Ini di mana-mana, ini kalian gunakan ini. Operasi hitung pada bilangan bulat ini adalah menjadi acuan kalian ini. Ini masuk di segala perhitungan, baik kalau kalian belajar tentang fisika, ini masuk ini, Nak. Ini. Kalau kalian sudah mahir di sini, Prin minta tolong Nak bikinkan susu, Nak. Kalau kalian sudah mahir di operasi hitung pada bilangan bulat, tentunya kalau kalian diperhadapkan dengan mata pelajaran fisika pasti lebih mudah, lebih cepat mengerti dan memahami. Karena memang dasarnya adalah ini. Nah, di sini dikatakan untuk penjumlahan dan pengurangan ini berlaku ini.
Ini ada 4 poin, 1A ditambah B itu sama dengan A ditambah B. A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Ada yang tahu maksudnya ini? Yang di ruas kanan A ditambah B dalam kurung min B. Ada yang paham ini? Ini yang operasi yang kedua. Ya, ada yang bisa menjelaskan sedikit apa maksudnya? Ayo anak-anak. Gak usah malu apa namanya menjawab ya. Entah jawabannya benar atau salah itu urusan belakangan. Ya. Ayo, boleh di raise hand bagi yang bisa menjelaskan ini. Ibu dapat yakin. April. Masih banyak kakak mana? Ya. A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Ini maksudnya penjumlahan jumlahan dan pengurangan yang berada di ruas kiri ini nanti nilainya akan sama dengan penjumlahan dan pengurangan di ruas kanan. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan yang mana ruas kiri? Yang ruas kiri ini. Misalnya yang pertama A ditambah B ini yang Ibu maksud ruas kiri. Kemudian sama dengan A ditambah B, ini ruas kanan, gitu ya. Nah, kalau di ruas kiri nilainya 5, berarti di ruas kanan juga nilainya 5. Begitu maksudnya. Sama dengan pemberlakuan untuk poin yang kedua. A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Dalam kurung ya. Ini kalau kita lihat rumusnya, ini nampak berbeda. Tapi kalau kita jabarkan lagi, ini nanti hasilnya akan sama. Nah, kita lihat yang di ruas kiri A dikurang B, ya. Kita nggak usah lihat dulu yang di ruas kiri ya. Kita tengok yang di ruas kanan. A ditambah dalam kurung min B. Nah, ini kita ketemukan dulu. Diam kamu nih. A ditambah min dalam kurung min B. Nah, ini kita tambahnya. Oh ya nak ya, ada ibu di lihat. Ibu kurung kamu di kamar. Ayo, sini. Nah, kamu nggak bisa diam. Ibu kurung di kamar. Ayo di kamar aja. Kenapa? Ya minta maaf nak ya. A ditambah dalam kurung min B. Ini kita satukan tandanya. Ini kan kalau di ruas kanan tandanya ada 2. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, kita satukan ini. Tandanya. Sehingga jika kita jabarkan lagi tambah ini ya, tanda tambah ketemu dengan tanda negatif itu hasilnya negatif. Ya, ulang. Positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Ya, nanti ini sama dengan A dikurang B. Nah, jadi tandanya positif dengan negatif ini udah menjadi satu ya. Jadi negatif. Dari hasil pertemuannya tadi. Positif ketemu negatif, negatif. Nah, kita lihat. Ruas kiri kan A kurang B. Nah, sekarang ketemu. Di ruas kanan juga A kurang B. Ya. Sama nggak ruas kiri dengan ruas kanan? Sama. Nah, pada akhirnya sama ya. Nah, kita lanjut. Allahu Akbar. Kita lanjut di poin yang ketiga. Ini, min A ditambah min B. Sama dengan min A tambah B. Ini kalau dijabarkan sama hasilnya. Nah, kita lihat. Yang pertama, min A. Ini, min A. Min A. Sekarang kita lihat, positif ketemu negatif, hasilnya apa? Positif ketemu negatif, ya, negatif D. Ya, jadi yang di ruas kiri ini berubah operasi hitungnya menjadi min A kurang B. Nah, sekarang kita lihat yang di ruas kanan.
ini perkalian ya, ini bentuk perkalian ini. Min di luar, A ditambah B di dalam. Berarti ini kalau kita lihat ini adalah salah satu bentuk perkalian tanda dengan perkalian variabel. Ya, negatif ini sama-sama kita kali masuk ke dalam. Kalau istilah matematikanya itu namanya didistribusi ke dalam. Ya, negatif kita distribusi ke dalam. Ya, kita ambil variabel A dulu. Berarti negatif dikali variabel A ini akan menghasilkan negatif A. Ya. Sekarang untuk selanjutnya negatif kita kalikan dengan variabel B. Itu menjadi negatif B. Ya, nah pada akhirnya ruas kiri dan ruas kanan itu akan menghasilkan operasi hitung yang sama. Ya, dan selanjutnya Ibu nggak bahas satu-satu ya. Ini kalian sudah pernah peroleh di SD. Yang paling terpenting itu adalah ini. Kalian harus paham bahwa kalau min ketemu min, ini hasilnya apa nak? Kalau di SD kalian dapatkan. Min ketemu min, apa hasilnya nak? Positif. Ya. Kemudian min ketemu plus, hasilnya apa nak? Hasilnya apa? Min ketemu plus, hasilnya Positif. Hasilnya negatif. Ya, ini yang perlu kalian ingat. Kemudian plus ketemu negatif, ini hasilnya negatif. Ya, selanjutnya plus temu plus, ini hasilnya plus. Nah, 4 poin ini yang harus kalian ingat. Ya, 4 poin ini kalian harus ingat. Nah, contoh, coba kalian sebutkan hasilnya. Min 2, aku berikan contoh ya nak ya. Misalnya gini. Ini yang ini. Ini min 2 dikurang 2. Berapa hasilnya ini nak? Ya, coba. Min 2 dikurang 2 hasilnya berapa nak? 0. Ada yang jawab Negatif 0. hasilnya 0. Nah, kemudian ada lagi yang lain jawabannya? Ada yang lain? Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain nak? Maaf ya. Negatif 2 dikurangi 2 itu hasilnya bukan 0. Agak sedikit keliru ya. Nah, kita ibaratkan begini. Negatif utang. Kita anggap negatif ini adalah utang. Pertama, kalian berutang 2.000. Kemudian di hari berikutnya, kalian berhutang lagi 2.000. Sekarang pertanyaannya, apakah utang kalian lunas atau apakah utang kalian bertambah? Bertambah. Utangnya jadi bertambah. Bertambah berapa utangnya? 4.000. 4.000. Nah, Ibu tulis angka 4 aja ya. Kita hilangkan 03-nya. Kita tulis angka 4. Nah, sekarang masih berhutang. Berhutang 4.000. Nah, sekarang sebelum lanjut, tadi di awal Ibu udah katakan bahwa utang itu kita anggap tandanya negatif. Ya? Nah, berarti karena di sini tadi dikatakan bahwa dia berhutang 4.000, berarti ini kita beri tanda negatif 4. Ya? Bisa dipahami? Nah, ini harus betul-betul kalian pahami ya, Nak ya. Soalnya banyak sekali di antara peserta didik itu yang belum terlalu paham di sini. Padahal ini adalah matematika dasar yang harus dipahami oleh semua. Ya.
jawabannya 0. Kalau jawabannya 0, jadi pertanyaannya begini. Ini jawabannya min 2 ditambah 2. Nah, ini baru jawabannya 0. Ya. Kenapa bisa 0? Begini. Tadi kan Ibu katakan bahwa negatif ini adalah utang. Ya. Tanda negatif ini adalah utang. Nah, kalau utang pasti ada bayar. Ya kan? Utang pasti ada pelunasan. Berarti ada pembayaran. Nah, bayar tadi kita beri tanda tambah. Ya. Kita beri simbol tambah. Jadi sekarang bahasanya begini. Utang 2.000, ya. Anggap utang 2 dibayar 2. Kira-kira kalian masih berutang atau tidak? Tidak. 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 Kenapa? Utangnya kalian sudah utang kalian 2.000. Kalian bayar 2.000 utang kalian, berarti sudah lunas utangnya. Ya kan? Nah, berarti utangnya sudah nggak ada. Dalam hal ini 0. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya, Nak ya. Nanti tolong dasar-dasar ini kalian pahami lebih lanjut. Oke. Ada pertanyaan di sini tentang operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan? Masih ada? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut di operasi perkalian dan pembagian. Itu sering dikatakan bahwa perkalian versus pembagian. Penjumlahan itu versus pengurangan. Ya. Nah, ini kita lihat kebalikan berarti dia. A dikali B ini sama dengan AB. Ini hanya perbedaan simbol saja. Kemudian A dikali negatif B ini akan menghasilkan negatif AB. Negatif A dalam kurung dikali B ini sama dengan AB. Negatif A dikali negatif B ini sama dengan AB. Artinya nanti nilai yang ada di ruas kiri ini akan sama nilainya dengan nilai yang ada di ruas kanan. Ya, sama dengan yang tadi. Cuman proses operasinya yang agak berbeda. Tapi intinya sama. Ya, kita lanjut sebelum kita nanti membahas soal-soal ya. Pembagian merupakan kebalikan invers dari perkalian berlaku ini. A dibagi B. Kan biasanya ada yang tanya nih. Ibu 1 dibagi 2. Ibu, saya mau tulis per atau saya mau tulis titik 2. Biasanya kan ada yang bertanya seperti itu ya. Kalau misalnya gurunya dikte soal sama anak. Nah, itu maksudnya ini. A dibagi B ini sama dengan A dibagi B. Ini hanya bentuk penulisannya saja yang berbeda. Ya. Kalau A dibagi B, tapi penyebutannya sama. A dibagi B sama dengan A dibagi B. Sama nggak penyebutannya? Sama ya. Ya, kita sama-sama sebut A dibagi B ruas kiri. Yang ruas kanan kita sebut A dibagi B. Nah, yang bedanya di mana? Yang berbedanya hanya di segi penulisan. Ya, penulisan tanda ini. Ya, tanda bagi yang di ruas kiri itu pakai titik 2. Tanda bagi yang di ruas kanan itu pakai garis datar. Seperti itu, ya. Nah, dan selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini pada penjumlahan ini berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Ada yang dibilang sifat asosiatif, ada yang dibilang sifat distributif. Nah, ini yang harus juga kalian kuasai. Ya, sifat komutatif itu yang mana? Ini contohnya. Ini contohnya ya, kalau pada penjumlahan ini contohnya. Sifat komutatif yang dimaksud di situ adalah ini contohnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, dia komutatif sama tapi cuma sedikit ditukar ya. Ditukar posisinya. Ini A duluan ditulis baru ditambah B. Yang di ruas kanan B dulu ditulis baru ditambah A. Ya. Nah, ini hanya pertukaran saja. Kemudian sifat operasi hitung bilangan bulat berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini pada penjumlahan, ini sifat asosiatifnya kita bisa lihat A ditambah B
ditambah C dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung ini menunjukkan apa? Perkalian ya. Perkalian ini. B ditambah C ini dalam kurung ini perkalian ini. Sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Berarti yang di dalam kurung ini dikali. Ya, nanti kita lebih paham di soal nanti ya. Nah, pada perkalian ini A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B di dalam kurung dikali C. Ya, ini pada dasarnya sama ya. Ini pada dasarnya sama, hanya tinggal pengelompokannya saja. Kemudian sifat operasi hitung pada bilangan bulat selanjutnya. Ya, itu ada sifat distributif atau penyebaran. Ya, seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi di atas ya. Nah, kalau bentuk operasi penjumlahannya, perkalian terhadap penjumlahannya ini. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C. Ini nanti intinya akan sama hasil yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Ya. Oke, mungkin hanya sampai di situ dulu. Di operasi hitung dan sifatnya dulu ya. Nanti yang akar kuadrat dan lainnya nanti di pertemuan selanjutnya karena kita akan membahas soal. Ya. Ibu akan lari ke bawah. Gimana soalnya? Oh ya, ini. Nah, ini lembar kerja siswa yang sudah Ibu bagikan di grup kalian. Ya, bagi yang tidak ada konten PDF-nya di konten PDF atau Word-nya di HP Android kalian, Ibu screenshot. Jadi kalian bisa lihat ya, walaupun tidak ada konten Word dengan konten PDF di HP kalian. Tapi kalian bisa lihat lembar kerja siswanya kecuali modul tadi itu, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, lembar kerja siswa ini Ibu sudah susun selama 1 semester. Ada berapa bab, Nak? Di dalam LKS itu? 5 ya? 3 atau berapa? 3. Ya, 3 ya. Ada 3. Ya, 3 ya. Mana ini tadi? Oke, ada 3. Nah, untuk tugas pertama, ini tentang bab 1 bilangan bulat dan pecahan. Ini ada di uji kompetensi bab 1 halaman 102 dan 108 di buku pegangan kalian. Bukunya Ibu ada di ruang guru ini di sekolah. Jadi Ibu nggak tapi ada juga di laptop. Cuman ya agak panjang nanti ceritanya kalau Ibu buka lagi di bukunya mau cari-cari. Nah, sekarang kalian ada buku di sampingnya? Ada. Nah, sekarang coba dibuka ini. Uji kompetensi bab 1 halaman 102 dan 108 buku pegangan siswa. Coba dilihat. Oke. Soal yang pertama. Ya, Ibu nggak tulis soalnya ini ya. Jadi Ibu nggak nampak di sini. Soal yang pertama coba sebutkan soal yang pertama satu dari kalian. Ayo, siapa? Ayo, Nak, soal yang pertama. Mana? Yang di halaman 102 dan 108, Nak. Halaman 102 dulu. Soal Mana? pertama. Ya. Siapa yang bicara ini? Chelsea ya? Chelsea? Oke, Chelsea. Ya, Chelsea coba sebutkan soal nomor 1. Ya, Nak, ya. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecuali? A. 0,625, 0,25, 3, Oke, enggak jelas tadi suaranya, Nak. Coba yang lain tadi bisa dengar, Nak? Suaranya Chelsea? Tidak. Tidak. Coba diulang, Nak. Diulang. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecuali? A. 0,25, B.
0,25, B 0,375, D 0,5, C 0,125. Kayaknya ada yang kurang redaksi kalimatnya ya. Bilangan terkecil, terbesar atau bagaimana? Terkecil. Ya, Chelsea tadi lupa nyebutin bilangan apa yang dimaksud ya. Ternyata bilangan terkecil ya. Oke, yang ditanyakan di soal nomor 1 itu adalah bilangan terkecil dari option jawaban pada soal nomor 1. Nah, sebelum dijawab, Ibu tanya dulu. 0,1, 0,2 misalnya ya. Karena Ibu nggak ada buku di sini, buku pegangan. Ini misalnya 0,21, 0,15, 0,5 misalnya. Nah, nilai-nilai yang Ibu sebutkan tadi itu tergolong bilangan apa dia ya, Nak? itu tergolong bilangan apa? Kan bilangan itu ada jenis-jenis bilangan itu kan ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal, ya kan? Ada bilangan prima, bilangan apa lagi? Ya masih banyak lagi ya. Ya, jadi yang Ibu sebutkan tadi misalnya 0,125 itu tergolong bilangan apa? Ya, itu tergolong bilangan desimal. Nah, itu disebut dengan bilangan desimal. Jadi salah satu ciri bilangan desimal itu ditandai dengan koma. Ya kan? Ya, ulang. Salah satu ciri dari bilangan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Aduh, Ibu sisa 10 menit ini persentase ini. Cuma 40 menit kita dianu. Oke, kita bahas saja yang nomor 1 dulu ya. Ya, jadi nomor 1 jawabannya apa, Nak? D. D, berapa? D. Ya. Optionnya berapa optionnya? Option D itu berapa nilainya? Halo? 0, berapa, Nak, yang bagian D itu? 0,5. 0,5. Kalau yang bagian A berapa nilainya tadi? 0,625. 625. 0, berapa, Nak, ulang? 625. Oh, 625. Oke. 0,625. Ya. 0,6 dengan 0,5 itu lebih kecil mana? 0,5. Nah, ya, bagian B berapa nilainya, Nak? Option B? 0, berapa? 25. 0,25. Kalau dia dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma berarti dia 0,3. Ya. Jadi 0,25 itu setara dengan nilai 0,3. Nah, sekarang karena tadi kalian pilih D ya, 0,5 kan acuan jawaban kalian. Nah, 0,3 dengan 0,5 lebih besar, lebih kecil mana nilainya? 0,3. 0,3. Ya, berarti salah dong jawabannya, Nak. Oke, kita ulang lagi ya. 0, berapa tadi, Nak? 0,25 ya? Yeah. Yang bagian apa itu? B atau C? B. Bagian B. 0,25 dengan 0,5. Ya. Kalau kita bulatkan satu angka di belakang koma, 0,25 itu menjadi 0,3. Nah, 0,3 dengan 0,5. Pertanyaan lanjutannya ya. Yang lebih kecil yang mana? Tentunya 0,3. Ya. Oke, berarti jawaban 0,5 ini terhempas.
Ya. Nah, terhempas jawaban 0,5. Nah, sekarang kita cari, kita pegang lagi acuan tadi 0,25. Kita pegang itu ya. Kita pegang 0,25. Yang bagian C berapa nilainya, Nak? 0,375. 0, berapa? 375. 0,375. Berarti kalau dia dibulatkan, satu angka di belakang koma berarti nilainya 0,4. Nah, sekarang tadi berapa yang bagian B? 0,3 ya? 0,25 atau disetarakan menjadi 0,3. Yang bagian D 0,347. Sekian ya, berarti dibulatkan jadi 0,4. Nah, sekarang 0,3 dengan 0,4 mana lebih kecil? 0,3. 0,3. Nah, sekarang karena 0,3 itu merupakan bilangan yang lebih kecil dari nilai-nilai yang ada di option itu, berarti jawabannya adalah B. Ya. B bukan D ya, Nak ya. Tapi sebelumnya jangan Ibu yang salah dengar ini. Tadi jawabannya B apa D yang disebutkan Chelsea? Chelsea terhempas ini, keluar dia. Chelsea, mana Chelsea? Atau Dian? Dian Wulansari. Tadi jawabannya apa? B apa D tadi? E. Oh, E. Oh, sampai E optionnya ya? Ya. Oh, sampai E. A, B, C. Ya. Yang disebutkan tadi jawabannya adalah dengan Chelsea apa? D. D. Oh ya, berarti jawabannya keliru, Nak ya. Nah, yang benar itu adalah jawabannya B. B, B. Ibu ulang, nomor 1 itu jawabannya B, B, B. Tapi tunggu dulu, yang bagian E berapa nilainya, Nak? 0,125. Berapa? 0,125. Oh, masih ada yang lebih kecil ternyata. Ya. Sekarang kita lihat yang bagian B dengan bagian E. Maaf, yang jawaban B itu jangan dulu ya, jangan dulu pegang. Karena masih ada poin E. Ibu kira cuma sampai D tadi jawabannya. Oke, yang bagian D, E itu 0,125 ya. Nah, lupa tadi kasih mati Nah, ternyata kalau kita bulatkan ada di situ langsung udah hilang suaranya. berarti nilainya hanya 0,1. Oke, boleh yang lain suaranya di unmute dulu, Nak, supaya tidak berisik. Ya, misalnya kalau ada gangguan di kanan kiri, tolong di unmute dulu ya, Nak ya. Nah, kalau tidak ada gangguan tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Yang bagian E tadi nilainya berapa tadi? 0,125. Nah, sekarang kita sandingkan dia dengan yang bagian B tadi 0,3. Ya, karena kita sudah bulatkan tadi ya. Ya, kita sudah bulatkan 0,3. Jadi 0,3 dengan yang bagian E 0,1 ternyata yang lebih kecil yang mana? 0,1. Ya, E. 0,125. Oke, berarti kesimpulannya untuk soal nomor 1 jawabannya adalah E. E. Oke, itu pegang kuncinya. Jadi nomor 1 jawabannya E. Ibu tanya dulu dari 6 partisipan ini. Siapa yang benar jawabannya? Nah, angkat tangan. Atau resen. Siapa? Ya, Dian Wulansari. Oke, siapa lagi? Dian Wulansari. Yang lain nggak ada benar nih. Oke, ya nggak apa-apa ya, masih tahap belajar. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oh, Ibu pusing juga. Di sana disuruh unmute, di sini yang beribut. Minta maaf ya, Nak ya. Ya, minta maaf. Ibu mau unmute, nanti kalian nggak dengar Ibu. Oke.
Kita lanjut. Soal nomor 2, boleh Dian Ulansari bacakan sekaligus dibahas jawabannya. Ayo Dian Ulansari. Tentukan hasil dari 8 dikali 15 ditambah 20 bagi per 6 bagi 3 dikali 2. Bagaimana? Coba diulang lagi, Nak. Astagfirullah. Diam dulu, Nak. Oke, coba Dian Ulansari nilainya sebutkan, Ibu tulis di sini. 8 dikali 15 ditambah 20 tambah 20 dibagi 5 dibagi 5. Nah, per 6 dibagi 3. oh ada pernya. Ya, Per 6 dibagi 3 dikali 2. bagi 3 dikali 2. Begini ya? Ya, Ini enggak ada dalam kurung ini? 8 kali 15 tambah 20 atau bagaimana? tidak. Nggak ada. Begini memang? 8 kali Iya. 15 tambah 20 dibagi 5. Baru dibagi 6 dibagi 3 kali 2. Ya, Ya, sebenarnya Ibu Iya. harus pakai ini sebenarnya. Cuman terlalu lama nanti. Terlalu lama nanti Ibu anukan. Coba. Sebenarnya enggak boleh ya nulis bagi begini, sebenarnya di matematika itu tidak boleh. Oh. Ya, jawabannya apa? Dian, A. berapa A. nilainya? 7. Nilainya adalah 7. 7. Oke. Boleh dibantu jelaskan bagaimana cara memperoleh sehingga hasilnya dapat 7. Ya, Dian?